Yang sesungguhnya itu prosesnya sungguh sangat panjang, sungguh sangat memakan waktu, memakan biaya, memakan pikiran. Namun ini yang masih kurang pada menyadari cara kasare durung apa-apa wis pada khawatir ditipu, dilombok. Perlu kepedulian, masih perlu kepedulian dari para subscriber atau yang mendapatkan tatanan, dan kalau perlu, sekali lagi, dan kalau perlu salah satu di antaranya mengikuti bersama saya di sini. Kayak apa rasanya? Apakah saya hanya makan jagung satu janggal setiap harinya? Ngitung pawelinging kaki satu pahon pamongno swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wis wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Banyak sekali ya manusia yang mendambakan kebangkitan, tatanan kemanusiaan, tatanan dunia baru di Nusantara ini banyak sekali. Bahkan konsepnya juga macam-macam. Ada yang membawa konsep sendiri, ada yang halusinasi secara terang-terangan saya. Ada yang pokoknya dengan kemauannya sendiri. Nah, padahal yang sesungguhnya itu prosesnya sungguh sangat panjang, sungguh sangat memakan waktu, memakan biaya, memakan pikiran. Namun ini yang masih kurang pada menyadari cara kasare durung apa-apa wis pada khawatir ditipu, dilombok. Belum apa-apa sudah takut ditipu. Nah, pantaskah ibaratnya dalam hal spiritual semestinya kawas kidan itu digunakan untuk melihat antara A, B, C, D yang mana adakah ini nilai lebih daripada yang lain. Yang saya maksud begini, saya mendapatkan kata uluk salam Nusantara, hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia, sampai saya rakit menjadi sebuah lagu, sampai kami tayangkan dengan judul tabe-tabe uluk salam mulia atau Wisnu Nusantara. Ini tentunya modal yang sangat besar. Modal yang sangat besar yang saya maksud modal pikiran, tenaga, dan keuangan. Namun selama ini masih banyak keraguan ya. Masih banyak keraguan, wah apa, dan terus biasanya membawa konsep sendiri yang mungkin kalau boleh saya ngomong, belum bisa membedakan antara spiritual sejati dan spiritual bulbiri. Dalam arti bulbiri itu ya hanya rame-rame, ngertinya kalau yang wah itu nggak ada esensinya lah. Yang wah banyak anak buahnya, tidak kekurangan, itu mungkin adalah yang top, yang berkotop. Kalau sementara yang seperti saya kadang-kadang depis-depis kayak kere taruhlah, itu mungkin dianggap orang yang tidak punya power ya. Namun di sini masih bisa membedakan yang bahwasanya itu kalau kita itu akan membedakan. Saya pun mencari dan beliau pun semestinya beliau itu mencari mana yang sungguh-sungguh. Nah, kali ini saya akan menceritakan bahwa mega proyek spiritual Nusantara ini yang mencetuskan adalah bukan saya, tapi orang yang saya dekati yang mencetuskan sebutan bahwasanya ini adalah mega proyek spiritual yang melibatkan jin dan manusia. Lah ini tentunya yang saya tahu adalah setengah hati. Di antara setengah hati saya sering mengatakan saya mencari 7 ya. 7 yang saya sebut adalah Suryo Mataram Kaping Pitu Cacai Kono Pitu. Namun selama ini hanya saya kumpulkan 4 saja, di antara 2 di antaranya itu ya masih setengah hati. Masih setengah hati. Ini saya yang 2 ini walaupun tertati-tati mudah-mudahan akan bisa mewujudkan. Artinya begini, saya bukan tipikal orang yang penipu ya. Artinya uluk salam saya itu adalah di antaranya mohon maaf yang semaaf-maafnya dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Ini kata tandas. Namun ketika Jer Basuki Mawa BO, ya semestinya andai kata saya ke Jakarta
Jangan, nggak usah ke Malang, nggak usah ke Jember ya, ke Jakarta umpamanya. Ini anggaran bensin semestinya itu adalah kalau ke Jakarta itu PP itu setidaknya 1.500.000. Itu pun belum makan-makan yang lain, taruhlah belum ada kebutuhan yang lain lah. Ini 1.500.000 pun ini belum nyampe, taruhlah. Lah kira-kira bagaimana saya urusan saya gitu loh di jalan, kan saya ngemis-ngemis lah. Ketika saya ngemis tentu akan timbul pemikiran yang kurang ngepasi lah. Saya meyakini bahwasanya tatanan dunia baru, karena saya baru 3 hari melakoni di sini, dan mohon maaf walaupun saya sakit, saya terbatuk-batuk ya Mas Maman, saya terbatuk-batuk tetap saya melakoni, yang dikarenakan ini dharmaning wajib. Yang mau tidak mau adalah harus sebagai syarat mutlak bahwasanya Indonesia akan pulih tatanan luhurnya, atau Indonesia akan menjadi pelopor. Lah, ini kata pelopor tatanan zaman baru ya. Sekali lagi, Indonesia akan menjadi pelopor tatanan zaman ya. Itu manakala ada persyaratan yang melakoni. Seperti pula Erlangga dulu melakoni 3 tahun di sebuah hutan. Dan begitupun pula seperti Raden Wijaya melakoni di Alas Tarik. Dan begitu pula yang namanya Ki Ageng Giring melakoni di Sodo ya. Lah, ini hal yang patut saya sampaikan. Ketika saya menyampaikan seperti ini, tentunya saya itu ya masih perlu kepedulian dari para subscriber atau yang mendambakan tatanan, dan kalau perlu, sekali lagi, dan kalau perlu salah satu di antaranya mengikuti bersama saya di sini, kayak apa rasanya? Apakah saya hanya makan jagung 1 janggel setiap harinya? Lah, manakala ibaratnya tidak membarengi, mungkin dianggap saya itu abal-abal, dan apakah saya sakit itu, dan artinya secara sungguh-sungguh bisa memantau secara dekat, dan apakah saya tidak ada, mohon maaf ya, dari luar yang mengkomentari yang kurang pasti, karena ini tentunya adalah nilai spiritual yang beda dengan yang beda. Nilai spiritual asli Nusantara ini tentunya beda dengan yang beda, sesuai dengan keilhaman. Nah, jadi dalam kali ini saya menyampaikan siapapun yang karena semestinya saya itu tercover oleh Surya Mataram ini secara mutlak, namun di antara Surya Mataram yang 4 saya kumpulkan ya, baru ada 2 yang kelihatannya agak serius, sehingga saya tentu secara terang-terangan dan tidak malu-malu bangun masjid saja itu minta-minta kok. Nah, saya membangun spiritual untuk kepentingan ini, tentu saya masih perlu kepedulian dari siapapun yang mau peduli dengan perjalanan ini, karena saya diikuti yang ngemulani saya saja itu 2 orang ya. Sekali lagi, yang ngemulani saya itu 2 orang, dan mereka orang dari Purwokerto. Tentunya beliau itu punya anak istri ya, punya anak istri yang mohon maaf tidak mungkin saya menampik, karena itu datang dengan sendirinya secara hukum fitrahnya atau hukum alaminya ya. Ini orang adalah datang berdua dan lalu niatakan mengulani saya, namanya Mas Irwan dengan Mas Patos. Tentu saya perlu mengcover juga, artinya imbal setimpal saya dikewulani ya, semestinya saya memberi, tidak cuma saya suka dikewulani saja. Intinya walaupun tertatih-tatih, mohon maaf semaaf-maafnya, saya kambing sekandang juga saya jual ya, kambing sekandang saya jual untuk kepentingan ini. Intinya untuk kali ini, walaupun sebagiannya ada yang mengatakan bahwasanya saya itu seyogyanya lebih kusuk ya, lebih terkhusus, nantinya mungkin secara bertahap 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga saya akan terkhusus, karena mungkin yang namanya roda keadaan tidak mungkin seperti ini terus. Nantinya saya akan ada kemurahan lah yang bisa mengcover, tentunya saya akan sangat sungguh-sungguh. Lah, ini mohon maaf karena terbatasnya segala sesuatu ya, ya zaman sekarang tentunya ya finansial lah, karena keadaan itu ya, sehingga saya masih tetap konten walaupun jarang-jarang ya. Untuk ini saya mengatakan secara terang-terangan, siapapun yang mau peduli dengan perjalanan spiritual, mega proyek spiritual yang melibatkan jin dan manusia, seperti pula zaman leluhur kita tempo dulu ya, membuat candi-candi, tentunya saya masih banyak perlu support ya, perlu support. Rasanya saya tidak berlebihan, yang jelas manakala ada yang mau peduli, saya masih sangat terbuka. Jadi tidak kenyas godong tok, kemranya somongetok ya, metantang petuntung tatanan dunia baru. Ketika tebusannya dihadapkan, hanya ngomong-ngomong saja yang nggak mungkin terwujud
Saya rasa demikian. Terima kasih.